بسم الله الرحمن الرحيم ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Jika video ini muncul di beranda Anda, insya Allah ini adalah petunjuk dari Allah kepada Anda. Dan sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya awali dengan doa dan harapan. Semoga saudaraku setiap penonton channel ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa tuliskan juga doa dan harapan serta hajat kalian semua, agar bisa kita aminkan bersama-sama. Semoga setiap doa yang dipanjatkan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, setiap jiwa mendamba hangatnya rahmat dan pelukan kasih dari Rabb semesta alam. Dalam perjalanan menuju kedekatan yang hakiki dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang hamba tidak hanya menapaki jalan lahiriah, namun turut menelusuri lorong-lorong kolbu yang penuh perenungan dan tadabbur. Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya sekedar lantunan kata di lisan, melainkan cerminan dari hati yang tunduk, amalnya ikhlas, serta wajah yang memancar ketulusan iman. Dalam pandangan Islam, kejernihan hati dan kekuatan ruhani bukan hanya sesuatu yang terasa dalam relung jiwa, namun juga tampak dalam akhlak, sikap, dan cahaya wajah seorang mukmin. Para ahli tasawuf dengan kelembutan kolbu dan sinar ilmu yang mereka bawa senantiasa menyeru agar hati dijaga dari debu-debu keduniawi yang mengotori. Bagi mereka, jalan menuju kedekatan dengan Allah Ta'ala tidak hanya dilalui dengan ibadah yang penuh keikhlasan, tetapi juga melalui amal yang syarat dengan kejujuran niat dan ketulusan sikap. Mereka mewariskan pelajaran bahwa kemurnian ibadah serta kekhusyuan dalam munajat akan meninggalkan atsar atau bekas yang mendalam, bukan hanya pada ruhani, tetapi juga tercermin dalam jasmani. Dari ketenangan dalam sikap hingga nur yang memancar dari wajah yang menenteramkan hati siapapun yang memandangnya. Sebab hati yang jernih tak mampu tersembunyi, ia akan memancarkan cahaya meski tanpa satupun ucapan. Saudaraku Islami beriman, pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita menyingkap beberapa tanda lahiriah yang diyakini oleh para ulama dan ahli ruhani sebagai petanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tengah mempersiapkan seorang hamba untuk meraih surganya. Tanda-tanda ini bukan sekedar sesuatu yang tampak oleh mata johir, melainkan pancaran dari iman yang kokoh, ibadah yang ikhlas, serta perjalanan ruhani yang ditempuh dengan sabar dan pengorbanan. Sesungguhnya isyarat-isyarat ini lebih dari sekedar penampilan luar. Ia adalah cermin dari hati yang bening, jiwa yang khusyuk, dan kehidupan yang terarah pada ridho ilahi. Bukan hanya dapat dilihat, tetapi juga dapat dirasa oleh hati. Hati yang peka karena cahaya ketakwaan tidak hanya bersinar di wajah, melainkan menyentuh seluruh laku dan tutur kata mukmin yang sejati.
Yang pertama, mata sembab. Mata cermin hati dan saksi keikhlasan. Dalam perjalanan menuju kesucian jiwa dan cinta sejati kepada Allah, mata memiliki peran yang tak boleh dipandang sebelah mata. Ia bukan sekedar alat melihat dunia, namun juga jendela yang memperlihatkan kondisi batin seorang hamba, mencerminkan kedekatannya dengan Sang Pencipta. Salah satu tanda fisik yang kerap disebut dalam tradisi spiritual Islam adalah mata yang sembab akibat seringnya menangis dalam ibadah. Tangisan ini bukan sembarang tangisan. Ia lahir dari kehusyuan hati, ketundukan penuh rasa takut serta kerinduan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tetes air mata yang jatuh di atas sajadah dalam sujud dan doa menjadi bukti yang nyata akan ketakutan terhadap azabnya, serta penuh harapan akan rahmat dan ampunannya yang luas. Rasulullah SAW bersabda, "Dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bermalam begadang untuk menjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Para ulama besar seperti Imam Ghazali dan Rabi'ah al-Adawiyah sering menegaskan bahwa menangis karena Allah adalah tanda cinta yang murni dan tulus. Tangisan ini bukan semata-mata datang dari rasa takut terhadap hukumannya, tetapi juga lahir dari rasa rindu, cinta yang mendalam, serta perasaan hina sebagai hamba yang sepenuhnya tergantung padanya. Dalam ajaran tasawuf, tangisan adalah bahasa hati yang tak selalu dapat diungkapkan dengan kata-kata, namun terasa nyata dalam setiap helah napas yang penuh penyerahan diri. Mata yang sembab karena tangisan dalam penghambaan kepada Allah adalah bukti nyata bahwa hati itu hidup, hati yang telah disucikan. Ia menjadi pertanda bahwa seseorang telah dipilih oleh Allah untuk merasakan kedekatan yang istimewa dengannya, dan kelak dengan izinnya dipersiapkan untuk meraih kenikmatan surganya. Yang kedua, kantung mata tebal. Kantung mata yang tebal sering dianggap sebagai tanda kelelahan fisik, namun dalam pandangan spiritual, hal ini bisa menjadi bukti kesungguhan seorang hamba yang mengorbankan waktu tidurnya demi bermunajat kepada Allah. Mereka yang istiqomah menghidupkan malam dengan sholat tahajud, zikir, dan doa seringkali merasakan lelah di pagi hari. Namun justru dari keletihan itulah muncul ketenangan hati, kedamaian jiwa, dan keteguhan iman yang semakin kokoh. Kelelahan yang lahir dari ibadah adalah tanda bahwa hati itu hidup, bahwa jiwa itu benar-benar mencintai dan merindukan kedekatannya dengan Sang Pencipta. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79, "Pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Para ulama sufi memaknai kantung mata yang tebal sebagai simbol komitmen spiritual yang tulus. Ia mencerminkan seorang hamba yang tidak mengenal lelah dalam perjuangan meraih ridho Allah, yang terus berusaha meski tubuhnya terasa letih dan penat. Kelelahan fisik yang tercermin dalam kantung mata justru menjadi tanda kesungguhan hati dalam beribadah. Maka jangan pernah merasa malu dengan kantung mata yang tebal karena ibadah. Mungkin itulah jejak pengorbananmu, jejak cinta yang Allah sangat hargai, sebuah tanda bahwa jiwa dan ragamu telah berkorban untuk mendekatkan diri kepadanya. Yang ketiga, mata kaki hitam.
Mata kaki hitam yang muncul akibat sering duduk dalam sholat bisa menjadi tanda kesungguhan seseorang hamba dalam beribadah. Ketika seseorang duduk lama dalam posisi tasyahud atau dalam sholat malam, rasa kelelahan fisik yang muncul tidak hanya merupakan tanda keletihan tubuh, tetapi juga simbol dari ketekunan dan pengorbanan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap langkah menuju tempat sholat akan dicatat sebagai kebaikan dan akan menghapus kejelekan." Hadis riwayat Ahmad. Dalil ini menunjukkan bahwa segala usaha dalam beribadah termasuk ketekunan dalam melaksanakan sholat akan diberikan pahala. Dalam pandangan spiritual, mata kaki hitam ini mencerminkan perjuangan fisik dan mental dalam perjalanan spiritual. Allah berfirman, "Orang-orang yang berusaha dan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan." Surat Al-Ankabut ayat 69 mengingatkan bahwa perjuangan dalam ibadah baik fisik maupun spiritual akan membawa hamba kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Selain itu, mata kaki yang menghitam juga mencerminkan ketekunan dalam beribadah, menunjukkan bahwa seseorang tidak hanya beribadah secara lahiriah, tetapi juga dengan hati yang tulus dan niat yang ikhlas sebagai bentuk pengorbanan. Hal ini menjadi simbol keseriusan seseorang hamba untuk mendapatkan kedekatan dengan Sang Pencipta. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian." Hadis riwayat Muslim. Ini menegaskan bahwa setiap pengorbanan dalam beribadah, sekecil apapun, dihargai oleh Allah, terutama yang dilakukan oleh hati yang ikhlas dan niat yang tulus. Yang keempat, tangan yang kasar. Tangan yang kasar seringkali diasosiasikan dengan kerja keras, baik dalam usaha mencari nafkah maupun dalam beribadah. Dalam Islam, bekerja dengan tangan sendiri untuk memperoleh rezeki yang halal merupakan bentuk ibadah yang sangat dihargai. Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya kemandirian dalam bekerja dan tidak bergantung pada orang lain. Dalam sebuah hadis populer yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad bin Hanbal, Rasulullah SAW bersabda, "Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Sebagai penerima sedekah bukan berarti buruk, namun perlu kesadaran memohon kepada Allah untuk tidak menjadi orang yang meminta-minta. Adapun makna hadis tersebut adalah menjaga kehormatan seseorang untuk tidak menjadi orang yang meminta-minta. Dan ini mengingatkan kita bahwa memberi dan bekerja keras adalah bentuk kemuliaan dalam Islam. Tangan yang kasar seringkali menjadi simbol dari ketekunan dalam mencari nafkah yang halal, yang tidak hanya membawa manfaat bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. Dalam pandangan spiritual, seseorang dengan tangan yang kasar kemungkinan besar adalah individu yang berusaha tidak hanya dalam usaha duniawi, tetapi juga berkomitmen dalam menjalankan ibadah dengan sepenuh hati. Mereka berdoa dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh rezeki yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai kebaikan. Menurut ulama sufi, tangan yang kasar adalah lambang dari perjalanan hidup yang penuh dengan kesabaran dan ketekunan, baik dalam beribadah maupun dalam memenuhi kewajiban duniawi. Ini mencerminkan seseorang yang selalu bekerja dengan penuh usaha dan tidak mudah menyerah, baik dalam urusan kehidupan sehari-hari maupun dalam beribadah.
Tantangan yang kasar juga menunjukkan adanya keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritual, di mana seorang hamba berusaha keras untuk memperoleh nafkah yang halal, sembari memberikan manfaat kepada sesama, sesuai dengan tuntunan Islam. Wajah seseorang seringkali mencerminkan kondisi batin dan kedalaman spiritualnya. Dalam Islam, wajah yang berseri-seri dianggap sebagai tanda kedamaian hati dan keimanan yang mendalam. Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa jika hati seseorang dipenuhi dengan cahaya iman, maka wajahnya akan memancarkan ketenangan dan kebahagiaan sejati. Wajah yang berseri-seri tidak hanya terlihat dari segi fisik, tetapi juga mencerminkan kualitas spiritual seseorang. Dalam pandangan sufi, wajah yang berseri-seri sering dipahami sebagai manifestasi kedamaian batin yang datang dari hubungan yang erat dengan Allah. Seseorang yang memiliki iman dan ketakwaan yang kuat akan memancarkan kebahagiaan yang tidak bergantung pada kondisi duniawi, melainkan pada kedekatannya dengan Sang Pencipta. Lebih dari itu, wajah yang berseri-seri juga menjadi simbol bahwa seseorang telah berhasil menghadapi berbagai cobaan, hidup dengan sabar dan tawakal kepada Allah. Sebagai salah satu tanda orang yang dipersiapkan untuk meraih surga, wajah yang berseri-seri menunjukkan bahwa individu tersebut tidak hanya menjaga ibadah ritual, tetapi juga memastikan hatinya selalu bersih dan penuh cinta kepada Allah. Ketika hati dipenuhi dengan ketakwaan dan cinta kepadanya, wajah akan memancarkan kedamaian yang datang dari dalam diri, menandakan bahwa ia siap meraih surga. Yang keenam, suara lembut. Suara seseorang dapat menjadi refleksi dari kedalaman spiritual. Dalam Islam, suara bukan sekadar alat untuk berkomunikasi, tetapi juga mencerminkan kedamaian batin dan kedekatan seseorang dengan Allah. Suara yang lembut baik saat berbicara maupun ketika berzikir seringkali menjadi ciri khas dari individu yang telah mencapai ketenangan hati dan ketakwaan sejati. Rasulullah SAW menekankan pentingnya berbicara dengan kelembutan dan sopan santun. Dalam banyak hadis, beliau mengingatkan umatnya untuk menjaga lisan dan berbicara dengan cara yang baik, sebagaimana sabda beliau, sesungguhnya Allah Maha Lembut dan mencintai kelembutan dalam setiap urusan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa kelembutan dalam berbicara adalah suatu yang disukai oleh Allah dan merupakan tanda dari kehalusan hati. Suara yang lembut dianggap sebagai tanda bahwa seseorang mampu mengendalikan dirinya dan menghindari kata-kata yang kasar atau menyakitkan. Ini mencerminkan kedalaman spiritual seseorang, di mana ia bisa menjaga lisan dan berbicara dengan penuh kebijaksanaan. Selain itu, suara lembut juga merupakan bentuk ekspresi kasih sayang, kelembutan hati, dan perhatian terhadap orang lain, menunjukkan betapa besar kepedulian mereka terhadap sesama. Suara lembut menjadi salah satu ciri dari orang yang telah dipersiapkan untuk meraih surga. Mereka yang memiliki suara lembut ini mampu menjaga lisan mereka, hanya mengucapkan kata-kata yang baik dan bermanfaat, jauh dari perkataan yang sia-sia atau yang menyakitkan hati orang lain. Hal ini mencerminkan kedalaman spiritual, di mana seseorang selalu berusaha untuk menjaga keikhlasan dan ketulusan dalam setiap perkataan yang keluar dari lisannya. Yang keenam, langkah yang tenang dan tidak tergesa-gesa. Langkah yang tenang seringkali menjadi simbol dari kedamaian batin
yang dicapai oleh seseorang yang telah mencapai kedalaman spiritual. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu bersikap tenang dan sabar dalam menjalani setiap aspek kehidupan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, beliau bersabda, "Jika kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju sholat, namun bersikap tenang dan khusyuklah. Gerakan imam yang kalian dapati ikutilah, sedangkan yang luput dari kalian sempurnakanlah." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan bahwa langkah yang tenang mencerminkan ketenangan hati dan kedekatan seseorang dengan Allah. Langkah tersebut juga menunjukkan kemampuan untuk mengendalikan diri dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Orang yang memiliki langkah yang tenang tidak terburu-buru dalam setiap tindakan, tetapi selalu berhati-hati, berpikir matang, dan sabar dalam setiap keputusan. Langkah yang tenang menjadi tanda bahwa seseorang meyakini bahwa setiap tindakannya yang dilakukan dengan sabar dan tenang akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Sebagai salah satu ciri orang yang dipersiapkan untuk meraih surga, langkah yang tenang menunjukkan bahwa seseorang telah mampu mengendalikan diri dalam segala aspek kehidupan, baik dalam ibadah maupun dalam aktivitas sehari-hari. Ini menandakan bahwa ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya dan siap untuk menerima kebahagiaan abadi di surga. Saudaraku yang dirahmati Allah, tanda-tanda fisik yang telah kita bahas bukan sekadar tampilan luar yang tampak di mata. Semua itu adalah cerminan dari kedalaman spiritual dan ketulusan hati dalam menjalani hidup sebagai seorang muslim. Setiap ciri ini memiliki makna yang dalam dan tidak terlepas dari perjalanan ibadah yang penuh dengan pengabdian kepada Allah. Allah akan memperlihatkan tanda-tanda orang yang dicintainya melalui fisik dan perilaku mereka yang penuh kesucian. Para ulama dan ahli spiritual, baik kalangan sufi maupun cendekiawan Islam, mengajarkan bahwa tanda-tanda ini adalah buah dari ketulusan dalam menjalani kehidupan dengan penuh ketakwaan. Keberhasilan seseorang dalam mencapai kedalaman spiritual dapat terlihat dalam cara ia beribadah, berinteraksi dengan orang lain, dan melalui pengorbanan fisik yang mereka lakukan demi mendapatkan ridho Allah. Mereka yang dipersiapkan surga adalah mereka yang tidak hanya menjaga hati, tetapi juga tubuh dan amal perbuatannya dengan mengikuti ciri-ciri ini. Kita diingatkan untuk selalu berusaha, memperbaiki diri, memperdalam iman, dan menjaga setiap langkah agar semakin dekat dengan Allah. Semoga Allah mempersiapkan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang berhak mendapatkan kebahagiaan abadi di surganya. Dan semoga kita semua dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.